Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 216, 217 dan ke-218. Kavi menggigil ketakutan. Dia tidak takut pada Tyson, tapi pada Harvey dia merasa seharusnya tidak menyenggolnya. Menurutnya Harvey 100 kali lebih menakutkan daripada Tyson. Sambil gemetar dia menjawab segera. Itu ide Zack. Dia memberiku $300.000 untuk melakukan itu semua. Zack. Memang dia. Harvey terdiam. Meskipun dia sudah menebak bahwa Zack pasti ada hubungannya dengan masalah ini, tapi dia tidak pernah mengira dialah dalangnya. Bocah kaya itu tidak memiliki kepandaian selain membuat rencana licik. Harvey menyalakan ponselnya dan melemparkannya ke Kavi. Katakan dengan jelas dan jangan lewatkan satu kata pun. Kavi menundukkan kepalanya karena tidak berani menatap langsung ke arah Harvey. Lagi pula dia adalah orang yang berencana mengambil Mandy secara paksa. Jika Harvey tahu tentang itu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Bahkan mungkin lebih buruk daripada mati. Jika dia tidak mengatakan apa-apa terus pukul dia. Aku akan mengatakannya. Kavi tampak bingung dan berkata dengan cepat. Zack ingin aku mengganggu proyek pembangunan Mall Zimmer. Dia juga ingin aku tidur dengan Mandy dan mengeksposnya di Nyumhi. Dengan begitu, Mandy akan dikeluarkan dari keluarga Zimmer. Harvey tertegun tak bisa berkata-kata, diamnya terlalu mengerikan sehingga orang-orang di ruangan itu hampir menggigil. Harvey tidak akan pedulikan masalah Zimmer. Tidak apa-apa membiarkan Zack melakukan itu karena masalahnya telah diselesaikan. Namun, dia sempat mencoba memanfaatkan Mandy. Itu adalah hukuman mati mutlak. Harvey tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Mandy. Borgol dia! Mulai hari ini, tidak akan ada lagi Kavi Chat di Nyumhi, kata Harvey sambil berjalan keluar dari restoran. Tuan, aku telah melakukan semua yang kau mau. Tolong lepaskan aku, tolong! Kavi berteriak minta ampun. Dia hampir berlutut di tanah. Harvey tidak melihat ke belakang. Hatinya penuh amarah hingga ingin membunuh. Tuan! Kavi sangat ketakutan dan terus memohon ampun. Sekarang dia sepenuhnya percaya bahwa Layam dibunuh oleh pria depannya yang selalu disebut menantu numpang. Tyson mengabaikannya begitu saja. Setelah bawahan Tyson menahan Kavi dan anak buahnya, dia mengantar Harvey pulang dengan mobilnya. Bab 217. Di rumah, Mandy gelisah. Lillian mencibir. Apa yang membuatmu cemas? Biarkan saja dia mati, yang penting dia memastikan keselamatanmu. Lagi pula, lebih baik dia mati, kau jadi tidak perlu urus perceraian. Ibu, jika bukan karena dia, aku tidak akan bisa kembali hari ini. Mandy sangat ketakutan. Pikirnya, bagaimana jika Harvey tidak menemukan cara untuk meloloskan diri, dia tidak bisa membayangkan apa yang sedang terjadi. Terus, meskipun dia menyelamatkanmu, masalah mengenai proyek sudah terselesaikan. Jika kau tidak menyelesaikan masalah utama, keamananmu cuma untuk sementara. Lillian berkata jahat, tapi memang ucapannya benar soal pokok permasalahan yang sudah terselesaikan. Cynthia setuju dan berkata, Kakak, jangan khawatir. Menurutku Harvey mengarang semuanya. Dia takut kau menceraikannya, jadi dia menyuruh seseorang yang bertindak hanya untuk membuatmu berterima kasih padanya. Kau jangan tertipu. Mungkin dia akan kembali sebentar lagi. Saat Cynthia mengatakan itu, pintunya dibuka dan Harvey masuk tanpa cedera. Cynthia mendengus dan berkata, sepertinya tebakanku benar. Lillian juga membenci Harvey dan agak percaya pada apa yang dikatakan Cynthia. Mungkin tidak ada Kavi Chat sama sekali, semuanya bisa saja dibuat oleh Harvey. Mandy memelototi ibu dan adiknya. Kedua orang ini tidak pernah mengalami apa yang terjadi pada Harvey dan dia sebelumnya, jadi mereka hanya menebak-nebak. Sedangkan, dia sendiri yang mengalaminya dan mengerti bahwa Harvey bertaruh nyawa untuknya. Melihat Harvey berjalan ke ruang tamu, dia bergegas ke arahnya dan menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali. Setelah memastikan bahwa dia tidak terluka, dia berbisik. Kau baik-baik saja? Apakah masalahnya sudah terselesaikan? Aku baik-baik saja. Harvey tersenyum. Ternyata kau peduli padaku. Mandy tersipu setelah mendengar itu, lalu bergumam pelan. Aku hanya takut membuang-buang biaya pengobatan. Harvey tersenyum lalu berkata. Baiklah, jangan membicarakannya lagi. Masalahnya telah diselesaikan dan konstruksi dapat dimulai dengan lancar besok. Sudah beres? Mandy tidak bisa mempercayainya. Apa semudah itu menghadapi Kavi? Lillian masih saja mencibir. Cynthia benar-benar pintar. Seseorang mengada-ada karena dia takut diusir. Harvey, kau benar-benar luar biasa. Kau bahkan mengundang orang-orang dari Triad untuk mendapatkan kepercayaan kami. Pasti menghabiskan banyak uang, kan? Harvey berkedip bingung dan bertanya. Ibu, apa yang kau bicarakan? Lillian melanjutkan dengan kejam. Harvey, kau begitu takut diusir oleh kami? Kau bertindak kotor seperti itu hanya untuk meyakinkan kami bahwa kau berguna. Kau bahkan membiarkan orang merusak proyek istrimu dan memanfaatkannya. Kau sangat tidak tahu malu. Harvey mengerutkan kening setelah mendengar ini. Ibu, jika kau tidak punya bukti, jangan membuat asumsi liar.
Orang luar akan berpikir bahwa aku benar-benar melakukan hal-hal ini jika mereka mendengarnya. Cynthia menyahut sok tahu. Jika kau tidak mengada-ada maka kau harus menjelaskan. Bagaimana kau kembali hidup setelah bertemu dengan Kavi? Kau bahkan memecahkan masalahnya. Memangnya kau pikir kami tidak tahu siapa Kavi Chet? Bahkan di sekolah banyak yang tahu tentang dia. Dia adalah seorang maestro dalam kumpulan Triad. Kau cuma pecundang, tidak mungkin bisa mengalahkannya. Ekspresi Harvey berubah. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah ini. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah menyingkirkan Kavi. Bahkan jika dia mengatakannya, ibu mertuanya tidak akan mempercayainya. Awalnya Mandy sangat mempercayai Harvey, tetapi dia terkejut saat melihat ekspresi Harvey. Dia kemudian berbisik. Harvey, katakan padaku, apa kau yang berada di balik semua ini? Kata-kata yang diucapkan kepadaku, itu semua rekayasa? Mandy bergidik saat memikirkannya. Jika Harvey adalah dalang di balik kejadian ini, itu akan terlalu menakutkan. Harvey tampak tak berdaya dan berkata, sayang, kau baru saja dari sana, kau tidak tahu? Kavi hampir saja memerintahkan seseorang untuk memukulku sampai mati. Mana mungkin aku bisa menjadi dalang di balik semua ini? Tentu orang lain. Siapa? Katakan padaku siapa itu? Mandy menuntut gemetar. Harvey menjawab tegas. Zack. Bab 218. Sebelum Mandy mengucap, Lillian sudah menyela. Harvey, bisa tidak kau berhenti omong kosong? Kavi Chet mengejar proyek keluarga kita, apa untungnya Zack jika proyek itu gagal? Lillian mengejek Harvey. Tujuannya adalah untuk menendang Mandy keluar dari Zimmer. Harvey menjawab. Tidak mungkin. Jika dia menyingkirkan Mandy, siapa yang menangani proyek itu? Lack tidak sebodoh itu, untuk apa dia melakukan itu pada sepupunya? Berhentilah menghasut, kau mungkin mengatur ini untuk menghindari perceraian, kau licik. Aku lelah dengan omong kosongmu, pergilah. Lillian menolak untuk mempercayai apapun yang dikatakan Harvey dan bahkan mencoba menyalahkan Harvey atas apa yang terjadi. Zimmer tidak akan mentolerir seseorang dengan pikiran tercela seperti itu, jadi pergilah. Aku masih bertanya-tanya mengapa nenek Zimmer membawamu masuk. Cynthia ikut mempermalukan Harvey. Pergi saja, Harvey. Kata Mandy dengan kecewa saat dia juga mulai percaya bahwa Harvey ada hubungannya dengan itu. Harvey memandang Mandy dalam-dalam dan menghela napas karena dia tahu bahwa menjelaskan tidak akan ada gunanya pada saat itu. Sepertinya dia akan mogok di tempat Evan lagi. Dia kemudian pergi dengan perasaan kecewa. Malamnya, Zack mondar-mandir sambil memegang ponselnya. Dia sangat bersemangat. Layarnya menunjukkan kontak chat, dia akan mendapatkan setiap informasi dengan satu panggilan, tapi dia ragu-ragu. Bagaimana jika ada yang salah? Bagaimana jika chat mendapat masalah? Zack khawatir. Setelah ragu-ragu selama sekitar 1 jam, dia akhirnya tidak bisa menahan godaan dan menelepon chat. Kriging, panggilan itu tidak dijawab. Zack tertegun sejenak, lalu dengan wajah liciknya berpikir bahwa orang seperti chat tidak akan tidur sepagi ini. Dia berasumsi mungkin chat melakukan bisnisnya saat ini. Setelah memikirkan tentang itu, Zack menghela nafas lega. Zack, bagaimana situasinya? Sean mendekati Zack bertanya dengan piamanya. Dia juga khawatir meskipun rencana Zack hampir sempurna, mereka akan mendapat masalah jika terungkap. Ayah, aku baru saja menghubungi chat tapi tidak dijawab, kemungkinan besar dia melakukan sesuatu. Zack menyeringai. Sean menyeringai penuh arti setelah dia mengerti maksud Zack. Mandy, wanita yang cantik, chat sangat beruntung memilikinya. Sean menghela napas. Sepertinya rencana kita berhasil dengan sempurna, ayah. Mandy akan selesai setelah kakek mendengar tentang ini. Zack berseru licik karena dia tahu bahwa Lima menganggap serius reputasi mereka akan memalukan jika tidak mengusirnya dari keluarga. Kita ada rapat keluarga besok pagi, cari waktu yang cocok untuk mengeksposnya, tidak perlu ditunda. Perintah Sean. Zack mengangguk saat mimpinya akhirnya akan menjadi kenyataan, dia tidak akan pernah melihat Mandy dan Harvey lagi, dan proyek itu akhirnya akan menjadi miliknya. Mandy, aku masih harus berterima kasih telah mendapatkan dana proyek, sekarang saatnya mengembalikannya kepadaku. Tolong jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri karena melawanku. Kau mengantar nyawamu sendiri, itu bukan tanggung jawabku. Zack berbicara kepada dirinya sendiri dengan tatapan licik dan jahat. Keesokan harinya, Zack tiba lebih awal di perusahaan, dia menunggu yang lain di ruang konferensi. Dia tidak sabar untuk mengekspos Mandy di depan semua orang, karena itu dia juga menyiapkan orang lain untuk mendukungnya secara lisan. Setelah beberapa saat, semua orang datang satu persatu, kecuali Mandy. Di mana Mandy? Bukankah seharusnya dia melaporkan kemajuannya? Kakek Zimmer bertanya dengan nada dingin karena dia tidak seharusnya menunggu. Zack mencibir dan melakukan kontak mata dengan wanita lain. Kakek, tidak aneh jika dia tidak datang hari ini, dia mungkin sedang bersenang-senang dengan pria luaran sana. Quinn berkata sambil menyeringai. Bab 219, 220 dan ke-221. Jangan sembarangan. Kakek masih di sini, perhatikan ucapanmu. Hati-hati dengan kata-katamu. Kerumunan anggota yang setuju dengan rencana Zack mulai bersuara, membuatnya terdengar seperti sesuatu yang seharusnya tidak diungkapkan. Zack mengerti kakeknya dengan baik. Bagi kakeknya reputasi Zimmer sangatlah penting, karena itu dia sengaja mengatur beberapa anggota dan kerabat lain untuk mengangkat dan mendukung topik.
Zack yakin karena menurutnya Kavi memang telah meniduri Mandy. Kenapa? Apa aku terlihat bercanda? Quinn menjawab dengan nada dingin dan wajah serius. Setelah mendengar bantahan Quinn, bahkan mereka yang tidak mengetahui rencana Zack pun terkejut. Jika dia tidak bercanda, apa itu berarti benar? Mandy benar-benar berselingkuh. Benar-benar aib. Quinn, apa yang ingin kau katakan? Kakek Zima bertanya dengan serius. Jika keluarga kelas 2 seperti Zima ingin masuk ke kelas yang lebih tinggi, mereka akan membutuhkan uang, kekuasaan serta citra yang baik. Keluarga Zima tidak akan mentolerir aib seperti itu, mereka akan mengusir Mandy jika dia benar-benar melakukannya terlepas dari kontribusinya terhadap keluarga. Kakek, aku bukan tipe orang yang mengatakan hal-hal sembarangan tanpa bukti. Kau bisa bertanya pada Zack jika kau tidak percaya padaku, dia tahu lebih banyak daripada aku. Quinn menjawab. Semua orang memandang Zack karena itu masalah yang cukup serius. Zack, katakan. Kakek Zima benar-benar penasaran. Zack melirik Quinn karena dia belum berencana untuk melibatkan dirinya. Kakek, kupikir lebih baik kau bertanya pada Mandy saat dia datang karena ini urusan pribadinya, aku tidak ada hubungannya dengan itu. Zack menyalahkan Mandy sambil gagap dengan sengaja. Tidak perlu, aku memintamu untuk berbicara, kau bisa keluar jika kau menolak. Kakek Zima mengancam sambil memelototi Zack. Kakek, jika kau memaksa, tolong berjanji bahwa kau tidak akan marah karena kau yang memintaku untuk memberitahumu. Zack pura-pura khawatir ketika menciptakan citra dirinya yang berbakti dan patuh. Aku janji. Kakek Zima menjawab dengan kesal. Melihat kakek Zima, Zack diam-diam mencibir. Kakek yang menyebabkan masalah adalah preman terkenal di Nyumhi bernama Kavichet. Dia tipe pria yang lebih suka negosiasi yang lembut. Aku mengatur pertemuan untuknya dan Mandy tadi malam, tapi ku dengar Mandy belum kembali ke rumah sejak. Zack mulai menjebak Mandy. Kavichet? Penonton tersentak karena mereka semua tahu bahwa Chet adalah preman yang cukup kuat di Nyumhi. Tidak akan sulit memikirkan apa yang terjadi antara dia dan Mandy jika Mandy menginap di sana malam itu. Penonton tercengang karena mereka tidak mengira Mandy akan melakukan hal yang memalukan. Zack, kau yakin itu benar? Ya, itu penting untuk citra kita, kau tidak bisa begitu saja mengoceh tentang hal seperti ini. Upaya kita semua akan sia-sia jika apa yang dikatakan Zack benar. Kerumunan sudah diatur oleh Zack untuk membuat kakek Zima berpikir bahwa Mandy telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Zack telah menanti-nantikan untuk mengusir Mandy, kebetulan itu alasan yang cocok saat itu. Zack, apa kau yakin yang kau katakan itu benar? Kakek Zima bertanya setelah dia menghela nafas. Bab 220. Kakek, meski aku tidak bisa memastikan apa yang terjadi kemarin, tapi memang benar Mandy tidak pulang tadi malam. Zack Zima berkata sambil dengan sengaja membuat pandangan khawatir. Kakek, tidak peduli apa kebenarannya, karena Mandy pergi untuk bernegosiasi untuk proyek kita, menurutku kita tidak harus disalahkan. Zack terus menjebak Mandy Zima. Bam! Kakek Zima melemparkan gelasnya ke lantai. Aku tidak peduli apakah itu tentang proyek atau tidak, jika dia benar-benar mempermalukan keluarga kita, aku tidak akan memaafkannya. Kakek Zima mengancam. Tolong jangan katakan itu kakek. Bahkan jika dia melakukan hal seperti itu, dia melakukannya untuk kita. Ya kakek, kita harus mencoba memahaminya karena dia sudah bermasalah dengan suami yang tidak berguna. Berbicara tentang Harvey Yok membuatku marah. Sungguh memalukan bahwa hal semacam ini terus terjadi, mungkin kesialan disebabkan oleh sampah yang tidak berharga itu. Sudah kubilangkan apa yang mungkin bisa dicapai seorang wanita, dia masih ingin menjadi manajer proyek perusahaan kita. Lelucon apa itu? Sama tidak berharganya seperti suaminya, dia lebih tidak berharga darinya. Kita harus membiarkan Zack menangani ini, dia adalah harapan sejati keluarga kita. Say, apa yang telah terjadi, terjadilah. Sekarang kita akan menjadi lelucon di Nyumhi. Kerumunan bergosip terlepas dari rencana Zack karena mereka semua khawatir tentang konsekuensinya. Setelah mendengar komentar orang banyak, kakek Zimo sudah terlihat gila. Saat itulah Mandy akhirnya masuk ke ruangan. Di mana kau? Kenapa kamu sangat terlambat? Kakek Zima membentak karena marah. Kakek, aku sedang mengatur beberapa file untuk dikirim ke York setelah ini, itu sebabnya aku terlambat. Mandy menjawab dengan mata agak merah karena menangis semalaman. Menurutnya Harvey ada hubungannya dengan apa yang terjadi. Mengatur file atau mengatur pakaianmu? Kulihat matamu masih merah, sudah selamat malam kemarin. Apakah kamu mandi? Mengapa baumu sangat buruk? Quinn Zima mengejek Mandy sambil menunjukkan ekspresi jijik. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.